Ada, bisa, siap. Bahkan izin mau dicariin perempuan seperti apapun kami cariin. Fasilitas itu semua. Oke. Dan kalau mereka main tuh kalau kamar dikasih gratis. Mau main mau berapa lama pun kamar dikasih gratis. Asal ada syaratnya, main terus. Ada hitungannya turnovernya. Ya kalau misalkan kita udah deposit nih untuk main, misalkan berapa 100.000 baht, free kamar tuh misalkan. Jadi orang habis duit di sana pilihannya cuma 3, antara narkoba, antara masuk ke meja judi atau diporotin oleh seksi dancer. Itu aja kehidupannya. Di sana semua tukang ojek jualan obat, jualan narkoba. Halo Eramania, balik lagi di program Speak Up. Kali ini bersama gua Mazini. Kita kali ini kedatangan sosok tamu yang sangat inspiratif, yang sudah bakal ngobrol bareng kita di sesi kali ini. Kenalin, untuk sesi kali ini kita ngobrol dengan Koh Dennis Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah masih diizinkan sehat. Siap. Koh Mazini sehat? Alhamdulillah sehat kok. Untuk Eraman yang belum nonton, bisa cerita sedikit nggak kok untuk background keluarga gitu, karena kan yang saya dengar ya, dan yang saya tonton, yang saya baca tentang Koh Dennis ini memang sudah dilahirkan dengan sebagai muslim ya kok ya. Okay. Baik, istilah. Ya lahir tahun 91 di keluarga Tionghoa, dan memang Buddha dulu keluarga, terutama dari ayah ya. Lalu terlahir muslim itu karena memang ayah mu'alaf karena nikah dengan ibu. Ibu itu memang muslim. Jadi terlahirnya memang muslim, walaupun dari TK sampai SMA-nya sekolahnya sekolah Katolik, dan cukup lama tinggal dengan nenek. Jadi beliau Buddha, jadi ya dikasih makan babi juga. Tapi gitu. ketika Koh Dennis kecil gitu memang sudah diajarkan ajaran-ajaran Islam juga. Mami ngenalin, diajarin. Dulu juga pernah dipanggilkan guru ngaji, walaupun waktu itu sayanya masih bandel ya, anak-anak belum serius belajar. Tapi kalau dari yang kita baca-baca nih, orang tua dari Koh Dennis juga berbisnisnya seputar judi ya, karena iya. Tapi ini konteksnya kan memang dulu di Indonesia kan tahun 67 itu judi legal ya. Sementara kalau di Bogor tahun 1973 judi sudah masuk. Kalau gitu ya. keluarga Koh Dennis mulai bisnis itu tahun berapa kok? Mungkin karena dulu orang Tionghoa masuk ke Indonesia itu kan karena memang mereka dulu-dulu banget ya, bahkan banyak yang belum bisa ngomong Indo. Jadi pilihannya nggak mungkin kerja tuh, karena siapa yang mau ngasih kerjaan, ngomong aja nggak bisa. Jadi pilihannya antara dua, biasanya jualan atau enggak ya masuk ke dunia yang hitam lah istilahnya. Nah si papi sempet jualan juga, dan walaupun memang akhirnya ya sempat tergelincir, memang buka kasino secara fisik, secara offline di kota Bogor, di beberapa tempat kota Bogor. Jadi kalau di kehidupan ketika di era itu, Koh Dennis sempat ngerasain wealth yang begitu masih kecil sih, ya? Jadi belum banyak keinginan. Jadi paling dibelinya mainan doang. Setiap kalau tiap pekan tuh, akhir pekan itu diajak jalan-jalan, dibeliin mainan, itu aja. Karena belum ngerti, emang waktu ayah lagi di puncak-puncaknya masih TK, SD. Cuman yang diketahui memang dulu rumah kerasa gitu besar banget. Tapi namanya anak kecil jadi ngerasa mungkin semua orang rumahnya sebesar ini gitu ya. Karena masih kecil, dunianya benar-benar sekolah rumah. Sekolahnya kan sekolah Katolik juga, yang ketemunya izin dengan yang pada menengah ke atas juga. Iya. Jadi ke rumah temen juga, ada yang lebih gede lagi bahkan. Ya kendaraan banyak, tapi ya belum ngerti masalah ekonomi dan punya kehendak pengen punya itu, minta enggak, masih anak kecil aja, minta jajan dan mainan aja. Enggak kayak kasus yang heboh sekarang ya, pejabat-pejabat anaknya pada waduh mobilnya ampun. Enggak ngerti. Oh gitu. Enggak sih, belum, masih Jadi, kecil soalnya. Ketika titik berhentinya bokap itu tahun berapa tuh? Karena kalau di Indonesia berhenti stop ya, pemerintah ilegalkan lagi itu tahun 93. 93 emang benar-benar berhentinya di 2004-an, waktu itu ganti Kapolri ya. Selain ganti Kapolri juga memang waktu itu ya papi sempat kayak janji lah ya. Kalau nanti punya anak perempuan itu pengen berhenti. Kan saya 4 bersaudara, 1, 2, 3 laki.
Nah yang terakhir tuh perempuan. Yang terakhir perempuan, Gitu, jadi di momen Iya, itu ya. dimulai dari 2004-an ke atas. Udah mulai. Jadi kan kalau papahnya Ko Denis sudah berhenti di tahun 2004. Lalu 2004-an yang saya kalau Ko Denisnya sendiri ke Thailand itu tahun tahu. berapa? 2014. Oh, Jadi ada sempat 2014 di ya? mana titik jatuh, habis semuanya, diuji ke sempitan rezeki, ya, sampai lulus SMA dan sampai akhirnya di 2014 itu baru berangkat. Jadi ada jeda, nggak langsung papi berhenti, anaknya nerusin sana, enggak, ada jeda jauh. gitu. Kan mulai lari ke online itu perjudian semenjak 2007 sih ingat saya. 2007-an baru mulai itu. Sebelum itu bahkan handphone juga masih belum bisa internetan, masih zaman-zaman SMS-an waktu itu kan. Jadi belum zamannya internet. Jadi 2007 ke atas baru mulai. Terus kalau kehidupan ketika di sana bisa diceritain nggak kok? Di Thailand. Thailand itu saya mendarat di Thailand, terus 3 jam lagi ke arah timur, perbatasan daerah Thailand dengan Kamboja, itu daerahnya nggak ada hukum. Jadi di sana tempat hiburan hanya diskotik, kasino. Jadi orang habis duit di sana pilihannya cuma 3, antara narkoba, antara masuk ke meja judi atau diporotin oleh seksi dancer. Itu aja kehidupannya. Di sana semua tukang ojek jualan obat, jualan narkoba. Kalau di sini orang pada takut untuk transaksi gituan sampai harus sewa kamar hotel sembunyi-sembunyi. Enggak, di sana pinggir jalan. Kadang kan orang belinya ecer ya, beli 1 gram doang atau berapa ratus bat doang atau berapa ribu bat doang. Dia bawa banyak, misahinnya di pinggir jalan, nggak sembunyi-sembunyi. Di sana biasa aja. Dan di sana ada beberapa kasta juga ya, walaupun tidak tersebutkan. Jadi kayak misalkan yang paling atasnya itu orang-orang yang datang dari luar yang pada buka usaha di sana. Di bawahnya itu ada orang-orang yang padahal penduduk lokal, tapi biasanya pada jadi pekerja, pada jadi kerjanya kerja yang kasar lah. Ada yang bersih-bersih, ada yang gotong-gotong, seperti itu. Dan bebas hukum sih di sana. Bahkan pernah nemu orang yang dibayar 100 baht, berarti 40.000 dolar, 40.000 rupiah, itu disuruh bunuh orang mau di sana. Jadi emang daerah yang sin city lah itu mah, sin city semuanya. Tapi Ko Denis nggak sampai hanya di judi toh? Nggak sampai Jadi ke iya, yang saya aneh-aneh nggak gitu ya? nyentuh narkoba sama sekali. Karena waktu itu mikirnya itu semua yang didapat, penghasilan sebesar itu didapat dari hasil mikir. Maka kalau misalkan obat kan ngelihat orang sekeliling, karena sekeliling emang pada make. Jangki ya? Iya, pada make narkoba dan pada jadi bodoh gitu. Kadang diajak ngobrol nggak nyambung. Kadang diajak ngobrol, gue lagi ngobrolin apa ya? Kok gue ada di sini sih? Jadi kayak skip gitu, kayak ada. Waduh, gimana bisa nyari duit kalau misalkan otaknya udah nggak bisa mikir bener kayak gitu. Jadi ya nggak mau nyentuh sama sekali. Ya, jadi kalau obat sih nggak, alhamdulillah. Walaupun jadi apal sih. Oh, kalau konsumsi ini efeknya apa? Konsumsi ini efeknya apa? Tapi kalau untuk ketika di situ duit Ko Denis banyak banget dong berarti? Nyari duit gampang banget sih. Apalagi nggak main judi sih kadang-kadang, tapi main receh doang. Kadang 6 juta nggak terlalu gede. Cuman buat killing time aja. Gitu. Sedangkan Jadi yang masuk termasuk yang irit ya kok? Maksudnya kan nggak ada maksud lain kecuali borosnya nggak ke itu situ. Oh, Borosnya nggak ke situ. Paling lebih suka jalan-jalan. Oke. Atau enggak dibeliin ke barang sesuatu. Rumah pertama yang saya beli umur 22 tahun. Jadi atau enggak ke kendaraan. Jadi larinya ke barang. Kalau waktu itu kan ketika di Thailand, Ko Denis banyak banget lah ya duitnya ya. Alhamdulillah. Saat itu Kok alhamdulillah kan haram ya. iya. Ketika itu Ko Denis ada kepikiran untuk berhenti gak kok? Berhenti judinya gitu. Pas lagi Lama-lama kaya-kayanya kepikiran nih. berhenti. Lama-lama kepikiran berhenti. Karena satu udah mulai. Soalnya setiap kali ketemu yang lebih kaya, ternyata yang lebih kaya banyak yang lebih stres. Seperti misalkan kalau ketemu dia turun dari mobil mewahnya, yang diobrolin stres, pusing, sampai ada sebagian yang kayak minta diajak ketemu ngobrol, nggak bisa bro, gue ada janji sama psikiater udah berapa hari nggak bisa tidur, jadi buat tidur itu harus konsumsi obat tidur dulu. Kalau nggak itu benar-benar nggak bisa tidur sekali. Dari situ juga udah mulai mikir ternyata bisa tidur gampang tuh enak ya. Di luar sana orang pada bisa tidur meskipun katanya punya utang, punya apa, dia yang uangnya segitu banyak kok malah menderita, Itu nggak bisa bos-bosnya tuh ya? tidur. Sesama bandar judi yang lain. Lagi ngobrol kadang di meja tempat hiburan malam pun dengan drugs di meja, minuman keras di meja,
ada yang menari di kiri kanan, tapi ketika dia diajak ngobrol pada sampai kapan ya hidup kayak gini, jenuh juga lama-lama. Kayaknya lebih enak hidup tenang, nyaman, di kasur hangat, di rumah hangat, dikelilingi anak cucu. Mereka pengennya kayak gitu, seperti yang istilahnya kan itu seperti keluarga sederhana di Indo ya, kayak di desa-desa juga ada yang kayak gitu. Tapi ternyata mereka yang istilahnya tempat tinggal banyak, apartemen banyak, lantainya begitu tinggi dengan fasilitas begitu mewah, tapi malah ngerasa bukan itu yang mereka inginkan lama-lama. Sehingga mulai ngerasa bahwa kayaknya berarti bukan untuk ini nih saya diciptakan, bukan untuk ini kitanya. Dan ngelihat lagi sekeliling bandar judi itu nggak ada yang happy ending ya. Ada yang mohon maaf, yang dibunuh sama anak buahnya, sama istrinya sendiri juga ada, dikhianati anak buahnya, jatuh miskin, mohon maaf ada yang udah karena bandel ya, ada yang sampai kena penyakit kelamin, mati overdosis, itu nggak ada yang happy ending. Jadi mereka nggak ada yang happy ending. Merekanya sehat pun anak-anaknya pada hancur biasanya. Oh, anaknya pemakai, junkie, nyampe udah bener-bener yang mati overdosis, ada yang nggak ada yang happy ending. Meskipun sampai meninggal tetap kaya ya, tapi selalu ada aja masalahnya. Jadi melihat lingkungan pertemanan saat itu juga titik balik hijrahnya itu ya kok? Udah mulai ngerasa ini berarti ini berarti nggak harus selamanya nih. Apalagi ngelihat kayak misalkan izin ayah sendiri juga akhirnya berhenti juga. Walaupun sempat di titik yang itu uang kayak air nggak ada habisnya. Itu orang-orang yang pada ngobrol kayak tadi itu mereka orang-orang yang kalau misalkan izin, kalau dugem kan biaya dugem kan nggak murah. Karena nggak mungkin bawa susu murni dia ke situ, pasti minum-minuman keras yang sebotolnya aja berapa juta dan yang lain-lain. Belum drugsnya, belum nemenin duduk perempuan yang kerja di tempat kayak gitu, nemenin duduk aja pun kudu bayar. Belum dibungkus, belum diapa-apain, jadi kadang sebulan mereka bisa ada yang habis di 1,2 miliar sebulan untuk dugem doang. Buat dugem aja buat itu? Dugem, karena kan roomnya aja misal kayak ya beberapa tempat di Mangga 2 ya, itu nyewa ruangannya aja bisa $2.000 semalam, 30 juta berarti. Belum minumannya, belum drugsnya, belum kalau dia bawa banyak teman, belum kalau untuk masing-masing dikasih perempuan satu-satu untuk nemenin. Dan itu terjadi paling lama dia libur tuh 2-3 hari pasti udah berangkat party lagi. Buset, duitnya segimana itu ya? Ya iya, cuman kan nggak habis-habis karena dapatnya lebih gede lagi. Dapatnya lebih gede. Itu mereka di standar ada yang nyampe 8 miliaran sebulan bersih ya, udah di luar biaya dugem dia itu. Iya. Dan yang lebih besar lagi pun ada, cuman lingkungan kami waktu itu masih yang segituan. Yang masih belum triliunan lah, masih yang miliaran. Tapi itu termasuk fisik dan online atau gimana kok? Oh itu segitu yang online doang. Oh segitu yang online doang? Segitu yang online doang. Ada sih sebagian akhirnya buka fisik juga, tapi memang kebanyakan kami bukanya online. Yang dulu saya buka sendiri juga online. Tapi lebih luas pasarnya kalau dipikir-pikir. Fisik ngadepin orang datang loh. Kalau rela jauh-jauh. Online mereka sambil tiduran di kamarnya, tinggal transfer. Ketampung di rekening kami, ya udah. Lebih gede pasarnya sebetulnya. Terus ketika di Thailand itu udah berhijrah pulang? Itu pas 2017 baru. Pas pulang baru mulai benar-benar belajar agama itu 2017. 15 Maret 2017. Sebelum itu di sana ya masih hidup di tempat seperti itu. Walaupun di akhir-akhir sudah mulai di sana pun masih sholat sih. Gitu. Tapi lebih kayak perasaan bersalah gitu. Ibarat oke nih yang gue lakuin salah, sebagaimana kadang izinnya orang korupsi aja tahu korupsi itu salah. Maling juga tahu ini maling itu salah, nih nyuri itu salah. Sama itu juga tahu salah dan setidaknya untuk ngobatin rasa bersalahnya, masih ada yang dilakuin lah, sujud, sholat, walaupun ya bukti lemahnya iman lah, masih jahiliyah lah dulu mah. Tapi di sana ada ya kok, maksudnya itu kok Dennis itu sholat di kasino, ada musola atau gimana? Di kamar atau di apartemen. Di apartemen. Iya. Walaupun di kasino karpet semua sih. Karena saya nggak pernah ke kasino soalnya. Bagus, alhamdulillah. Jangan. Enggak, di apartemen. Di sana bentuknya udah bagus loh, udah resort gitu. Jadi ada hotel-hotel mewahnya, ada kolam renangnya dengan fasilitas hotel bintang 5 biasa sih, gimana kan gitu ya. Tapi ada kasinonya gitu. Dan kalau mereka main tuh kalau kamar dikasih gratis. Mau berapa lama pun kamar dikasih gratis, asal ada syaratnya, main terus. Ada hitungannya turnovernya. Jadi kalau misalkan kita udah deposit nih untuk main, misalkan berapa 100.000 baht, free kamar tuh misalkan.
100.000 baht kira-kira berapa 40 juta 40 rupiah. juta? Iya misalkan, udah dapat tuh misal kamar. Tapi kita nggak taruhan, cuman pengen dapat kamarnya doang. Nggak bisa. Oh, harus main. Nggak bisa, harus main. Ada hitungannya turnovernya harus main sampai berapa putaran, baru silakan itu dapat gratis free kamarnya. Kalau nggak, dikenai charge nanti kamarnya. Oh, gitu. Jadi gitu. Jadi mereka akan berusaha untuk bikin kita tuh pokoknya di situ aja terus. Tidur capek nih, emang harus perlu tidur. Kamar disediain. Tapi nanti main lagi, ya. Di meja kasinonya pun nanti kalau misalkan yang fisik ya di sana, kalau lapar pengen makanin apa? Makanan Indonesia pun bisa dimasakin. Ada Ya, mereka. ada, bisa, siap. Bahkan izin mau dicariin perempuan seperti apapun kami cariin. Fasilitas itu semua. Yang penting jangan tinggalin kasino. Boleh ninggalin kasino kapan? Kalau udah habis. Udah nggak punya duit lagi. Terus gimana dong kalau yang main judi pengen menang? Nggak boleh pulang dong kok? Nggak ada yang menang. Kalau menang nggak apa-apa sih. Tapi biasanya orang menang nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu bulan depan, sorenya juga balik lagi. Gitu ya? Nih, orang kalah aja balik lagi, brother. Ya nggak sih? Kita pernah lihat sekeliling orang yang pada kalah ya? Iya. Tapi tetap masih pada main kan? Iya. Apalagi yang menang tuh. Ya. Iya. Iya, karena ngerasa nyari duitnya gampang ini, dapat cepet. Jadi ya udah, pasti main lagi. Jadi kalau ketika Ko Dennis pindah ke Indonesia masih bawa penghasilan yang Masih ada dari sisa ratusan Thailand? juta. Itu diapain itu duitnya? Karena Allah tahu diri ini lemah, nggak sanggup untuk ngebuang semua barang haram tersebut, langsung disedekahin nggak mampu. Jadi ya disimpan dulu buat usaha, buat apa. Dan akhirnya Allah kirimkan para penolong tuh, para tukang tipu. Oh. Dan perlu waktu beberapa tahun untuk menyadari, iyalah mereka nolong lah. Karena Iya ya. katanya mau hijrah nih, katanya mau tobat, tapi masih ada uang haram nih. Masa pengen hijrah tobat, masa yang dimakan masih uang haram? Gimana bisa? Nggak sinkron gitu kan? Maka ya udah. Katanya kalau benar-benar mungkin kalau Allahnya bisa ngobrol langsung kepada sayanya, pengen tobat nih hijrah, ya udah. Nggak sanggup ya lepasin uangnya, ya udah ditolong. Dengan cara ditipuin, padahal itu sudah diperhitungkan, bisnisnya udah benar-benar dealnya bagus, perjanjiannya bagus, teman-temannya teman-teman dekat, tapi karena memang ya namanya buat ngebersihin. Bahkan ada yang dia nggak nipu, beneran dia memang orang jujur, pengusaha ahli di bidangnya. Tapi bahkan Allah bikin waktu kerja sama dia, kami pernah bikin kayak developer kecil-kecilan itu habis, bangkrut. Sampai dia mikir, ini gua dulu bokap meninggal diwarisin toko bangunan 1, sekarang udah ada 8, selalu untung, bener-bener ahli di bidangnya. Selepas bisnis sama lu Den, gue juga selalu untung lagi. Kenapa cuma sama lu ruginya? Padahal gue lihat lu orangnya jujur, karena udah hijrah juga kan, udah jujur, udah apa. Tapi kok rugi ya dalam hati? Ya lu lagi dijadiin jalan bagi Allah, dari Allah untuk supaya gue nggak makan duit haram gue, gitu aja. Tolongan lah. Mungkin kalau masih dimakan, ya orang makan uang haram itu salah satu efeknya susah ibadah, males. Iya. Males, lebih gampang untuk maksiatnya. Gitu pasti. Terus ketika udah di Indonesia, udah berhijrah, pandangan keluarga gimana Pak? Enggak masalah sih bagi mereka, alhamdulillah. Dan paling ketika akhirnya pengen fokus di jalan kayak dakwah keagamaan, sampai sempat yang waktu itu pengen masuk pesantren, itu ditanya aja, beneran serius mau ninggalin dunia itu, dunia dimana dulunya dapat banyak banget uang gitu. Dan kalau misalkan di pesantren istilahnya khidmat, bersihin masjid, apa segala macam, serius mau ninggalin itu semua. Cuma ditanya gitu aja sih, tidak nyampe ada yang di gimana-gimanain. Alhamdulillah. Rasanya ketika berhijrah itu gimana kok saat itu ya? Memang Perbedaannya lah gitu. jelas lebih tenang ya. Orang waktu masih di Thailand pun akhirnya ketika sudah di akhir-akhir mulai nyari tuh. Di sini ada nggak sih masjid kalau pengen dicari? Ternyata ada meskipun jauh ya. Kudu naik mobil dulu kalau pengen nyari masjid, bukan yang bisa dijangkau dengan jalan kaki seperti kalau kita di Indonesia. Nyari ada, sudah mulai ikut Jumatan lagi. Meskipun bahasa khotbahnya nggak ngerti kan di sana, karena itu ternyata masjidnya udah di daerah Kamboja, jadi pakai bahasa Kamboja khotbahnya, ya. Jadi nggak paham arti, tapi ya gerakan sholatnya masih sama dan bentuknya sama ya, tempat wudhu, di dalamnya karpet, ada mimbar, sama aja sih. Terus mulai merasakan oh lebih enak sholat, lebih tenang, walaupun baliknya pulangnya ke kasino lagi. Tapi memang ketika akhir hijrah ya tadi jauh lebih tenang, jauh lebih tentram. Berarti mungkin tempat ya, karena kan ketika Ko Dennis
sudah sholat ada kepikiran hijrah di Thailand, tapi kan karena kerjanya di situ balik lagi. Kalau di Indonesia nggak ada tuh balik lagi ya kok. Iya, makanya kan mulai sadar nih, ini kalau pengen benar-benar hijrah gitu, nyari ketenangan yang benar-benar, ini nggak bisa kalau tetap tinggal di sini. Tapi waktu itu sama kan, belum punya cukup nyali untuk langsung ninggalin itu semua, ya. Dari yang langsung ninggalin, berhenti tanpa pemasukan sebesar itu, mikir di Indo mau ngapain, buka usaha ngerintis berdarah-darah lagi mulai dari awal, mau kerja ngarap gaji berapa, sedangkan dulu dapat di sana tiap bulan aja udah berapa, maka ya udah, makanya ragu waktu itu awal untuk pulang, sampai akhirnya memutuskan waktu itu tepatnya yang 15 Maret 2017. Ini udah clean ya udah ya. Berhenti. Walaupun waktu berhenti sih di sana juga belum tutup sih, masih ada yang nerusin. Karena waktu itu kan kerja sama Orang Hong Kong. Terus royalti nggak, kalau udah di Fortuna ada royalti nggak sih? Ada juga, masih ada bagian kue. Nggak diterima lagi lah. Nggak diterima lagi. Mau nerima? Nolak ya. nolak royalti. Kalau untuk Ko Dennis nih, mungkin ada pesan nih, karena kan yang saya tahu ya, ini kan banyak juga nih pemburu Maxwin, petir Zeus. Ini bagaimana nih kok pesan-pesan dari Ko Dennis yang sudah lama meninggalkan itu? Masya Allah ya, soklah direnungkan aja, kalian selama ini main udah dapat apa gitu. Ya, dihitung lagi, tarik ulurnya, karena bahkan yang dari pihak bandarnya aja udahan. Lagian kalau kita pikir pakai akal ya, itu kasino online nggak simsalabim ada, pasti dibuat orang. Orangnya manusia juga, manusia juga bisa lapar, perlu makan. Apakah kita benar-benar berpikir bahwa kasino online itu sengaja dibuat untuk bagi-bagi duit bagi orang banyak dengan cara dikasih menang itu semua pemain? Karena kalau itu yang jadi tujuan mereka nggak bikin kasino online, brother. Mereka bikinnya lembaga zakat, infak, sodako. Kalau mereka tujuannya bagi-bagi duit. Sedangkan mereka juga punya nafsu sendiri, punya kebutuhan sendiri. Bikin aplikasi sengaja buat bagi-bagi duit, nggak mungkin. Kok itu ada yang menang, pas lu menang ada lagi yang kalah. Bandar nggak pernah rugi. Kemenangan lu itu dibayarin sama yang lain. Bandar nggak pernah rugi. Tapi masalahnya, jadi bandar pun mentok sama aturan Allah. Mangga silakan, mau semua insya Allah yang nonton juga pada pengen bahagia ya. Tapi kalau bicara pengen bahagia, silakan coba bahagia dengan cara apapun, mau harta kayak, mau populer kayak, mau apapun, demi Allah udah punya itu semua pun ujung-ujungnya bakal nyari Allah juga. Maka daripada nunggu dapat jeweran dulu, dapat pahit dulu terus nyari Allah, mendingan sekarang. Kok nanti kan tobat bisa tua, siapa yang menjanjikan lu hari tua? Kalau umur nyampe. Iya, kalau nyampe umur ya, Masya Allah. Karena setiap kali ketemu orang yang udah di bidang kayak gituan, semuanya berkata, saya mau sampai kapan ya hidup kayak gini? Entah itu artis, entah itu model, entah itu orang kaya, entah yang punya jabatan, semuanya berkata, saya mau sampai kapan ya hidup kayak gini? Tapi ada satu jenis orang yang udah bener-bener kenal sama Allahnya, nggak ada orang mereka yang berkata, yang udah Allah di hatinya terus mereka berkata, saya mau sampai kapan ya hidup tenang kayak gini, kayaknya pengen maksiat terus diazab lagi deh, nggak ada. Ya, karena udah bener-bener tenang hidupnya, enak. Meskipun kata orang, loh kok dia duit hidupnya jadi sulit sih, semenjak hijrah uangnya habis, jabatannya lepas. Tapi kata dianya enggak, biasa aja. Daripada lihat yang pada punya jabatan, buka satu kasus aja repot. Ya. Sedangkan kalau di hadapan Allah nanti yang dibuka nggak cuma satu kasus, semua kasus. Salah perbuatan, tangan ini nanti bersaksi, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hafal ya insyaallah ya. Yasin ayat 65 itu ya. Tangan kaki nanti bersaksi, ini ya Allah nih saya dipakai ini sama dia nih, berkata, dan mulut kita dibungkam nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi ya udahlah. Tuh Ramania tobat sebelum tangan bersaksi dipakai ngebet. Jadi itu aja mungkin bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih untuk Ko Dennis yang sudah meluangkan waktunya. Mohon selalu doanya, serta nasihat-nasihatnya. Oke Remania, sampai jumpa di Speak Up episode selanjutnya.